Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat? Capek. Aku capek. Sama. Ibu juga capek tapi harus tetap semangat. Sebelum jam terakhir Bu ini. Iya, ini jam terakhir jadi semua harus tetap fokus ya. Sebelumnya saya minta tolong dulu salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang mau untuk memimpin doa, monggo, silahkan. Surya bisa minta tolong untuk dipimpin doa. Ya. Teman, sebelum pembelajaran dari Bu Indri dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Ya, terima kasih Surya. Ya, selanjutnya Bu Indri mau ngecek dulu ya yang sudah gabung di Zoom pada hari ini, apakah ada yang belum gabung? Lita ada? Lita, halo. Bu. Ada ya. Setiawan? Ada Ibu. Ya, Surya ada ya. Wanda? Wanda ada nggak ya? Sepertinya baru izin ya. Izin ke belakang. Oke, saya lanjut. Catur? Catur ada? Ada, Bu. Ada. Triska? Ada, Bu. Ya, Varieta? Hadir Bu. Ahmad Mubarok? Ahmad Mubarok? Lapar. Baru izin apa ya? Odip ada? Lagi dikasih tuh, Bu. Ada. Oh iya, ya. Kayaknya ekspresinya mengantuk, lapar jadi satu ya. Ya. Lapar, Bu. Yes. Oke, sebelum melanjutkan biar tidak terlalu tegang, terus ngantuknya hilang, Bu Indri mau memberikan satu ice breaking. Nanti contohnya Bu Indri akan menyebutkan satu kata, misalkan harimau, terus belakangnya kan hurufnya U, terus nanti dilanjutkan, misalkan Setiawan melanjutkan, harus menyebutkan kata yang awalnya huruf U, nanti dilanjutkan berikutnya. Itu nggak? Apa ada yang belum jelas? Sekarang mulai dari Bu Indri. Kita mulai ya, dari Bu Indri. Gembira, dilanjutkan Setiawan. Anjing. Dilanjutkan siapa, Setiawan? Triska, Bu. Ya. Berarti kata baru ya, Bu, saya ya, Bu. Ya, boleh. Ular. Dilanjutkan siapa? Oh iya, dilanjutkan sama Varieta. Ular rasa. Surya Bu. Sabar. Apa tadi? Surya tadi bilang apa? Sabar Bu, sabar kok. Wong rasa kok. Sabar ya. Wah, ini kurang Salah. konsentrasi ini. Kurang penetrasi Ayo, Bu. Iya. Siapa yang belum kebagian tadi? Catur belum ya? Silahkan, Catur, Wanda. Surya menunjuk membuat kata baru, terus ditunjuk temannya yang belum. Kucing. Tahu. Gurita. Saya. Gembira. Wanda.
Hah? Apa itu kucing gembira? Kucing gembira main di pagar. Yang belum siapa? Catur. Salah server, Bu. Ya ini, Aduh, pada server deh. Ayo. Ya sudah. Yang penting sudah nggak ngantuk lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Tujuan kegiatan hari ini yaitu agar kalian itu tahu, memahami bagaimana sih caranya meningkatkan minat baca. Gitu ya. Terus nanti ketika pelaksanaannya kalian boleh bertanya, boleh menanggapi dengan cara di bawah kalian itu ada gambar tangan. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk raise hand untuk menanyakan ya. Nanti jadi kalian sebelum bertanya silahkan diklik dulu gambar tangan. Coba saya mau ngecek sudah bisa belum. Varieta, coba angkat tangannya. Oke, berarti sudah bisa ya. Ada yang belum bisa? Sudah semua ya? Sudah semua. Nanti kegiatan ini kurang lebih 45 menit. Kemudian saya berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semua siap? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Siap. Bu Indri izin share screen dulu, nggih. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, nggih. Bu Indri lanjut. Ya, topik hari ini meningkatkan minat baca dalam diri siswa. Ya, terus selanjutnya materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama nanti ada pengertian minat baca, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca, yang ketiga manfaat membaca, yang keempat dampak kurangnya minat baca, kemudian yang terakhir cara meningkatkan minat baca. Selanjutnya ada permasalahan minat baca di sekolah kita ya. Semua masih fokus ya? Masih ya? Halo? Halo, Bu. Ya? Masih, Bu. Semangat ini, Bu. Ya, bagus. Karena ini Bu Indri mau menunjukkan ilustrasi masalah yang ada di sekolah kita ya. Seperti yang kita ketahui di sekolah kita itu satu kali dalam seminggu itu diadakan kegiatan literasi, tapi ternyata banyak sekali laporan dari Bapak Ibu Guru wali kelas bahwa ada kendala dalam kegiatan literasi tersebut. Yang pertama, siswa tidak membawa buku bacaan. Nah, jadi disuruh membaca tapi malah tidak membawa buku bacaan. Yang kedua, siswa enggan meminjam buku. Nah, disuruh meminjam buku tapi tidak mau. Terus ketiga, siswa menggunakan jam literasi untuk kegiatan lain, seperti mengerjakan PR, bermain HP, malah mengobrol, seperti itu. Nah, dari ilustrasi masalah ini, nanti Bu Indri akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya, dalam 3 kelompok, dan tugas kalian yaitu membuat cara bagaimana agar minat baca kalian itu tumbuh, bagaimana cara meningkatkan minat baca kalian agar tidak terjadi masalah yang kita alami saat kegiatan literasi ya. Terus Bu Indri yang pertama akan membagi kelompok dulu. Nah, ini nanti kelompok pertama yang pertama ada Triska, kedua Ahmad, ketiga Lita. Ini masuk di kelompok 1 nggih. Terus yang selanjutnya ada Varieta, kemudian Siti, kemudian Odip ya. Ini masuk kelompok 2. Terus yang ketiga ada Catur, Setiawan, dan Wanda. Ini masuk di kelompok ketiga. Nah, nanti Bu Indri akan milih kelompok 1 nanti diketuai oleh Triska. Triska siap ya? Aduh, ini Triska malah menghilang ini. Sepertinya baru ke kamar kecil ya. Oke, terus yang kelompok 2 nanti diwakilkan oleh Varieta. Varieta siap? Ya, Bu. Siap, Bu.
Oke, terus selanjutnya catur yang kelompok 3. Catur siap? Halo Catur. Catur siap ya mewakili kelompok 3 ya? Oke, ini Triska sudah. Ya, Triska sudah kembali ya. Triska nanti mewakili kelompok 1 ya untuk mempresentasikan ya. Oh iya, oke Bu. Oke, nanti Bu Indri kasih waktu untuk kalian membentuk kelompok dan kalian bisa mendiskusikan tugas kalian di grup WA yang kalian bentuk ya. Bu Indri kasih waktu selama 10 menit, silahkan kalian mendiskusikan topik tersebut. Ya, Bu Indri rasa waktunya sudah ya, sudah semua. Sekarang kita mulai dari kelompok 1, yaitu Triska. Silahkan memaparkan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke Bu, jadi langsung aja ya Bu. Jadi di kelompok 1 kan tadi kan tugasnya cara meningkatkan minat baca ya Bu ya. Nah pertama itu menurut kelompok kami ada memotivasi diri untuk membaca, terus membiasakan diri untuk membaca itu, lalu mengatur waktu khusus supaya kita punya waktu tersendiri biar bisa baca. Jadi bacanya itu lebih teratur. Kalau misalkan nggak dijadwalin kan kita jadi malas-malasan, ogah-ogahan, apalagi kalau yang dari awalnya memang udah nggak suka baca. Tapi kalau kita punya kita ngatur waktu untuk misalkan setengah jam atau 15 menit untuk membaca itu, nanti kan bisa jadi kebiasaan kita gitu. Oke, jawabannya bagus sekali. Bu Indri sekarang mau tanya, Triska, sudahkah cara-cara tersebut kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah belum? Ada yang sudah? Kalau misalkan teman-teman lain sih udah banyak yang sudah memulai untuk terbiasa membaca ya Bu. Kalau Triska juga udah sedikit-dikit. Sebenarnya Triska tuh dulu senang banget baca. Terus kan udah gede, udah punya smartphone, jadinya Triska tuh lebih ke ini, lebih senang pegang HP gitu. Jadi bacanya udah nggak terlalu. Tapi karena sekarang udah punya lagi jadwal buat kita setiap hari bisa baca, akhirnya udah tumbuh lagi tuh kebiasaan, udah mulai kebiasaan mau baca, dari baca yang terus senang sampai baca yang kayak buku pelajaran gitu Bu. Ya, bagus. Yang penting sudah ada usahanya ya Triska ya. Oke, terima kasih Triska sudah mewakili dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 ada Varieta, silahkan. Ya Bu, Ya, saya silakan. Bu, kalau perwakilan dari kelompok saya ya Bu, kelompok 2, hasil diskusinya itu cara meningkatkan minat baca menurut kelompok kami itu yang pertama kita bisa memilih buku yang kita sukai Bu. Terus kita bisa memilih memilih tempat yang nyaman untuk membaca Bu. Terus kita bisa menjadikan membaca itu sebagai kebutuhan Bu, bukan keterpaksaan. Itu Bu hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, terima kasih Varieta, bagus sekali. Terus selanjutnya ada kelompok 3 diwakili oleh Catur, silahkan. Iya Bu, Ya, silahkan. ini hasil diskusi kelompok saya kelompok 3 Bu, suaranya terdengar ya Bu? Itu yang pertama Iya, itu terdengar dari jelas. kelompok saya itu mengambil jawaban itu menjadi kebiasaan. Terus kalau sudah terbiasa membuat membaca itu menjadi menyenangkan Bu. Seperti itu Bu dari kelompok 3. Ya, bagus. Sekarang Bu Indi minta tolong untuk Wanda, apakah dari ketiga kelompok tadi menurut Wanda sudah
bagus atau bagaimana jawabannya? Mohon izin menjawab ya Bu. Ya, Menurut saya teman-teman saya udah pada pintar Bu, udah pada nyimak. Jadinya tadi yang disampaikan juga udah benar sih Bu, nggak ada yang kurang, udah cukup. oh Seperti ya, itu Ibu. ya, Oke. terima kasih Wanda. Terus selanjutnya Bu Indri akan memberikan. Nah, selanjutnya ini tadi yang dijawab oleh kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah ada di sini semua ya. Cara meningkatkan baca, ada menumbuhkan dan memotivasi untuk membaca. Jadi sebagian besar jawaban dari ketiga kelompok tadi sudah masuk, sudah benar ya. Selanjutnya, Bu Indri akan memberikan satu video penguat. Ya, sebentar. Kamu tahu nggak sih kalau wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Nah, kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ya geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengar kalimat tadi, tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku, karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates, dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg, yang selalu ngebaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta, yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat ngebaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins, yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus ngebaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Nah, itu tadi video agar kalian lebih memahami lagi ya, apa sih fungsinya, kenapa saya harus meningkatkan minat baca. Nah, di situ tadi sudah tertera manfaatnya, terus siapa saja tokoh-tokoh yang suka membaca, jadi kalian bisa termotivasi untuk meningkatkan minat baca kalian, gitu ya. Terus, dari kegiatan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang Bu Indri sampaikan pada hari ini? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Triska silahkan. Triska silahkan. Iya, jadi manfaatnya layanan hari ini yang tadi Ibu udah sampaikan, jadi kita lebih tahu lagi tentang pentingnya baca sama cara meningkatkannya juga. Jadi karena untuk era sekarang ini mungkin anak mudanya udah jarang baca ya, jadi literasinya kurang, apalagi kerasa banget kalau misalkan Triska kan jadi pengurus kelas nih Bu. Nah kalau misalkan Triska kasih info gitu di kelas, di grup WA biasanya mereka tuh pada suka nggak baca, jadi literasinya emang kurang banget. Padahal semuanya udah ada di situ, infonya udah di situ nih, tapi masih ada lagi yang ditanyain lagi. Padahal mereka tinggal baca aja, sebenarnya jawabannya udah ada semua gitu. Jadi emang penting banget Ya, untuk baca sih. Ya, oke. Jadi Triska sudah tahu ya manfaatnya dari membaca. Semoga nanti setelah ini bisa meningkatkan lebih lagi minat bacanya. Terus selanjutnya ada Surya tadi ya. Silahkan Surya. Saya mencoba menyimpulkan ya Bu, membaca itu Ya, merupakan kebutuhan bagi pelajar. Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan membaca, terutama dalam bidang pendidikan, sehingga kita perlu meningkatkan minat baca dalam diri kita sebagai pelajar untuk meraih kesuksesan.
Namun Nanti setelah ini Surya akan meningkatkan minat bacanya ya. saya baca tiap hari, Bu, baca chat. Oke, sih. Jangan hanya baca chat ya. Ya, oke. Saya rasa semuanya sudah mendengarkan Bu Indri dari awal sampai akhir tadi. Jadi semua juga bisa menyimpulkan, terus sudah tahu juga manfaat membaca. Nah, nanti setelah ini jangan lupa nanti Bu Indri akan share linknya nanti digunakan untuk kalian mengisi LKPD. LKPD itu nanti seperti lembar kerja kalian. Jadi melihat seberapa jauh pengetahuan kalian setelah mengikuti layanan ini. Yang kedua nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi ini nanti digunakan untuk memperbaiki layanan yang Bu Indri berikan di pertemuan berikutnya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama dan hari yang sama. Ya, setelah ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya anggap semuanya sudah paham materi yang saya sampaikan hari ini. Bu Indri sangat berterima kasih atas partisipasi dan antusias kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ada kurangnya Bu Indri minta maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.